Shalom untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang hadir di dalam acara The Way BSD, kembali dalam acara program di siang hari ini, dalam program The Way BSD, yaitu Tadarusan Alkitab. Adapun pembacaan di siang hari ini, itu dari Mazmur 134. Mazmur 134 itu cuma sedikit, yaitu cuma hanya kurang lebih di 3 ayat. Nah, tetapi dari 3 ayat ini, saya mau bagikan ada banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan untuk jadikan pembelajaran yang tentunya untuk menuju kepada kebenaran Alkitab yang kita yakini itu bisa menjadi firman dan pelita buat kita semuanya. Dan sebelum kita memulai acara dalam pembacaan Tadarusan Alkitab di siang hari ini, yaitu di Mazmur 134, mari kita berdoa. Bapa, berdoa dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas 1 minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesehatan, atas pekerjaan, atas ibu, atas keluarga, dan semua, dan atas ayah dan keluarga, anak dan istri, yang suami yang masih kami bisa berkumpul satu sama lain. Itu semuanya karena berkat dan anugerah Engkau yang begitu amat sangat luar biasa. Dan kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, dan terima kasih ya Bapa. Dan di pagi dan di siang hari ini ya Bapa, kami mau untuk membaca kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami baca itu bisa menjadi pembelajaran buat kami untuk menuju pribadi yang lebih baik lagi, yang pribadi yang lebih bisa menyenangkan hatinya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami siap di siang hari ini untuk duduk diam, untuk mendengarkan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, dan sehingga kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami semuanya. Pribadi lepas pribadi, baik yang menonton secara online, live streaming, ataupun secara siaran tundanya. Kami percaya, Hamba percaya bahwa apa yang ditaburkan itu bisa menjadi berkat buat rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang hadir di menonton dalam acara Tadarusan Alkitab di The Way, dalam acara The Way BSD. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Bapak, teman-teman semuanya, yang untuk kita di siang hari ini kita membaca dalam Mazmur yang 134. Mazmur 134 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Puji-pujian pada Malam Hari. Nyanyian ziarah, mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 134 ini adalah Mazmur yang kalau boleh dikata buat saya ini singkat, tapi ada banyak makna yang kita bisa pelajari. Setidaknya kita bisa belajar atas 2 hal yang kita bisa ambil, yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Bicara hal yang pertama yang kita bisa pelajari dalam pembacaan Mazmur 134, dikatakan dalam ayat yang pertama ya, nyanyian ziarah, mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Dikatakan mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan. Kalau dikatakan mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, ini boleh dikatakan kalau ditarik dalam konteks sekarang, bicara hamba Tuhan itu seringkali diimplikasikan dengan pendeta, majelis, penatua. Tetapi yang saya mau angkat bahwa yuk mari kita secara lebih luas lagi memaknai hamba Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan. So, belajar untuk memaknai bahwa
menjadi hamba Tuhan itu bukan hanya milik daripada pribadi dari pendeta, penatua, atau majelis. Tetapi kita ini semuanya, jemaat pun termasuk ke dalam hamba Tuhan. Nah, maka kalau boleh dikatakan semua hamba Tuhan yang masuk ke dalam, yang datang melayani di rumah kudus, yang melayani di rumah Tuhan, itu hendaklah kita datang dengan pujian. Jadi poin yang pertama di dalam kehidupan kita yang kita bisa tarik ya dalam Mazmur 134, kita diajar untuk bagaimana di saat kita mau datang untuk duduk diam menghadap ke dalam hadirat Tuhan ataupun ke dalam ibadah kita di setiap hari Minggu. Kita dituntut untuk mau benar-benar menyanyikan pujian dan penghormatan terlepas dari apa yang kita sedang alami, baik keadaan yang menyenangkan ataupun yang keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi yang Bapa mau, setiap datang ke dalam hadiratnya, baik di dalam kamar kita, entah kita sebelum kita mau menyapa dia dengan doa-doa kita. Biasanya kan, kita nih kalau saat teduh, saya pun pribadi, kalau saat teduh pribadi pagi, itu biasa dimulai dengan ngejreng gitar dulu pujian, ya kan? Nah, itu yang dituntut sebenarnya buat teman-teman yang mungkin yang nggak bisa bermain gitar ataupun nggak ada fasilitas untuk bermain musik, ya kan? Dan apakah ini diperbolehkan? Nah, yang saya mau tekankan bahwa intinya di setiap kita datang menghadap Tuhan. Dalam Mazmur yang ke-1 dikatakan mari pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan itu bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan dengan gitar, dengan musik yang kita punya, yang kita bisa mainkan. Tetapi terlebih dari itu dari dalam hati. Kita ucapkan syukur, Bapa, aku berdoa dan mengucap syukur atas segala hari yang sudah hamba lewati hari ini. Walaupun saat hari ini aku sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kesusahan ekonomi, tetapi aku masih bisa melewatinya itu dengan baik. Nah, itu pujian buat Tuhan. Ucapan syukur. Berbicara pujian, berbicara pujilah Tuhan, itu bukan hanya berbicara dan mengagungkan bahwa Yesus itu atau Bapa itu atau Yahweh itu Allah yang luar biasa. Enggak sekedar itu. Tapi hal yang ucapan syukur bahwa kalau kita bisa lewati hal hari demi hari di tengah kesulitan kita, itu sungguh suatu berkat yang amazing, yang tanpa kita sadari, itulah yang dituntut oleh Bapa untuk kita bisa memuji Dia. Bahwa pujian itu bukan hanya sekedar mengagungkan Dia, memuliakan Dia, tapi terlebih daripada itu, bahwa kita dalam ucapan, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Kalau keadaan senang, untuk memuji Tuhan itu gampang sekali. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bagaimana dalam keadaan kita sedang tertekan? Bagaimana dalam keadaan sedang tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan? Mungkin kalau kita lihat bagaimana di bulan Februari ya, itu kalau kita lihat berita-berita saat hari ini, pabrik terbesar tekstil, PT Sritek itu mengalami penutupan. Dinyatakan pilot oleh lembaga pengadilan tinggi negeri. Jadi boleh dikatakan itu sudah bangkrut secara hukum, ya kan? Nah, kemudian begitu banyak 10.000 karyawan yang di PHK. Pertanyaannya, apakah di saat kita sedang di PHK mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah kita tetap bisa memuji Tuhan? Nah, Mazmur 134 menuntut kita, mengajak, bukannya menuntut ya, tapi lebih kepada mengajak kita. Mari, pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Jadi intinya, kita sebagai seorang percaya, kita percaya bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang namanya nafas kehidupan, pastinya dalam satu hari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak akan pernah ada yang namanya tidak berdoa. Nah, sebelum kita belajar untuk berdoa, baik kita mensyukuri, menutup hari, di malam hari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, yuk kita diajarkan dan diingatkan kembali bahwa kita selalu senantiasa untuk diajar untuk
memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu gimana? Bisa mengatakan dengan hati ya, dengan hati yang dari dalam. Bagaimana, Bapa, Engkau tuh luar biasa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Ya kan? Itu bisa seperti itu. Tapi terlebih daripada itu, kita mau diajar untuk bagaimana kita bersyukur. Jujur ya, saat hari ini, kalau saya boleh lihat, begitu banyak orang-orang itu sedang terjebak dalam pujian, khususnya di dalam penyembahannya sendiri di rumah ataupun di dalam gereja. Contoh, di dalam gereja, begitu banyak orang kalau WL, kalau kita datang menghadap Tuhan di hari Minggu ya, kita beribadah, WL mengajak untuk yuk kita nyanyikan satu lagu bersamamu, ya kan? Bersamamu Bapa. Nah, kita diajak, kita menyanyikan pujian itu. Ya kan? Dan terkadang kita hanya melantunkan bukan dengan hati. Kita melantunkan dengan, ya emang kita bisa, gitu. Tapi tanpa ada sentuhan, touch yang mendalam atas lagu tersebut. Nah, yang dituntut, yang Tuhan mau, bahwa kita itu memuji Tuhan, walaupun di gereja. Ya, kita pujilah Dia dengan lepas, dengan hati kita yang paling dalam. Itu yang pertama. Mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin di doa malam sebelum penutup ya, sebelum penutup hari, kita sebelum tidur, kita mungkin doa bersama dengan keluarga. Tapi sebelum itu kita pujian dulu. Karena apa? Banyak teman saya bilang begini, Les, itu kalau andai kata kita kalau menutup hari kita nggak doa, kita nggak pujian dulu, kayaknya nggak serap. Kayaknya nggak enak gitu loh. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu liturgi. Dianggap sebagai sesuatu yang harus, tapi nggak dimaknai secara lebih mendalam bahwa terlebih daripada itu, sebelum kita menghadap Bapa, ya, kita yang dialaminya tuh harus kita mesti memuji dengan pujian. Dengan pujian daripada gitar kita atau musik kita. No. Lebih daripada itu. Yang Bapak mau, dari poin pertama yang mau saya angkat, ya, bahwa kita ini, kalau kita mau masuk, baik kita ke ibadah dalam gereja, ataupun kita mau dalam saat teduh kita. Saat teduh itu bisa dalam bentuk pagi atau malam lah ya. Kita mau pujian, itu boleh. Tapi terlebih dari itu bukan hanya karena mesti pujian dulu, jadi dianggap sebagai suatu liturgi. Yang Bapak mau ungkapkan dengan pujian itu dengan benar-benar mengatakan bahwa Dia memang Allah yang layak. Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak ditinggikan, dan Allah yang patut dimuliakan. Itu yang Bapa mau, yang Yahweh mau di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, yuk kita belajar memuji dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam kita menyetir mobil, baik naik kendaraan umum, tetap kita bisa memuji Tuhan. Karena pujian penyembahan, pujian kepada Allah itu bukan hanya dibatasi dengan kita bermain gitar. No, itu lebih daripada itu. Bahwa memuji Allah, poin yang pertama yang saya mau angkat, bahwa memuji Allah itu tidak dibatasi dengan alat musik. Tapi memuji Allah itu dengan hati kita, dengan ucapan syukur kita, dengan ungkapan yang mengatakan bahwa Bapa, bahwa Engkau itu Allah yang luar biasa, Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengampuni dan bahkan menolong di saat hari ini mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang saat ini merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, ada tantangan, tetap masih bisa lewat. Itu semuanya karena kebaikan. Dan mari kita tinggikan Bapa itu lewat pujian dari mulut kita, dari yang keluar dari hati, terucap di ucapan kita. Sehingga itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saya bilang dalam poin yang pertama yang saya mau angkat, bahwa dalam Mazmur 134 bahwa pujian kepada Allah itu tidak terbatas dengan alat musik. Pujian kepada Allah itu lebih dari mulut, dari hati yang diungkapkan lewat ucapan kita. Yang kedua, saya mau bahwa pujian itu adalah kehidupan kita. Maka dikatakan ya, di dalam
ayat yang kedua, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Di sini ada ayat pertama dan ayat kedua dikatakan mari pujilah Tuhan. Ada dua kata, ada dua ajakan. Berarti pemazmur, penulis daripada kitab Mazmur 134 ini mengatakan bahwa dalam memuji Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Makanya poin yang kedua yang saya mau bagikan bahwa pujian yang benar itu adalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dalam poin pertama itu pujian dalam arti secara literal, tetapi poin yang kedua yang saya mau angkat bahwa pujian itu adalah kehidupan kita. Pujian kepada Tuhan adalah kehidupan kita. Sehingga boleh dikatakan secara harafiahnya bahwa dalam kehidupan kita itu adalah pujian kepada Bapa. Gimana caranya? Saya ngambil contoh beberapa hari yang lalu. Saya ada scrolling YouTube, kemudian saya mendapatkan ada bagaimana saat itu dalam podcastnya Daniel Mananta dengan Agnes Monica. Agnes Mo atau yang biasa dikenal dengan Agnes Mo. Saat ini kita tahu ya Agnes Mo itu berkarir di dunia musik di Amerika Serikat. Nah, saat itu dia beliau itu si Agnes itu membeberkan bagaimana dunia yang terjadi di dalam dunia musik di Amerika itu benar-benar bikin tercengang. Dan jujur kalau andai kata orang yang tidak kuat iman itu bisa jatuh ke dalam mamon kalau saya bilang. Karena apa? Di situ untuk lu bisa benar-benar bisa eksis, benar-benar bisa biar kita mau rilis satu single album lah ya. Satu single dan kemudian mau dirilis itu nanti dia diundang oleh satu DJ dan dalam satu acara itu cuma 30 menit. Dia dibayar 25.000 US. Dan itu ada tiga pengundang. Kalau nggak salah dalam acara One Night Strips. Yang mungkin boleh dikatakan menyanyikan lagunya tersebut tapi dengan baju yang minim. Nah, saat itu ditolak. Bahkan seorang bule di sana dikatakan apa tuh lu dalam tanda kutip gila gitu loh, kok bisa berani menolak? Karena saat itu dijanjikan kalau di kurs ya dengan dia mendapatkan 75,000 US dollars dan kalau dikalikan dengan satu kurs Indonesia saat ini 16.500 itu kurang lebih 1,3 M yang dia bisa dapat. Cuma hanya dalam 1,5 jam. Tapi dia benar-benar menolak. Dan statementnya itu yang membekas dalam pikiran saya dan dalam hati saya mau seperti itu. Dikatakan begitu. Kenapa, Neil? Dia bilang gitu sama lawan translasinya dia, lawan podcastnya dia, si Daniel Mananta. Dia ngomong gini, tahu nggak Neil, kenapa gue menolak? Karena gue menolak itu karena dia menunjuk ke atas. Itu yang dimau oleh Bapa. Bahwa kehidupan, pujian yang benar adalah kehidupan kita. Yang saya angkat dalam poin yang kedua. Pujian yang benar adalah kehidupan kita. Kehidupan kita tuh yang bisa menyenangkan hatinya. Sekarang, jangan pernah bangga dengan kita bisa menjadi WL. Jangan pernah bangga dengan kita bisa melayani dalam suatu ibadah gereja, ditampil di panggung yang superior itu. Tetapi kita nggak punya kehidupan yang mau untuk menyenangkan hatinya Bapa. Jujur ya, itu satu podcast Reels dari YouTube. Nggak nyampe 2 menit, tapi itu membekas di dalam pikiran saya. Bagaimana, ternyata dia aja bisa begitu. Maka kita sebagai seorang percaya, itu saya semakin mantap bagaimana kehidupan kita sebagai seorang percaya, pujian yang lebih dihargai oleh Bapa, itu lebih adalah pujian yang dari sikap kita, sikap hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang benar di hadapannya. Kayak contoh, saya ambil contoh saya. Saya masih bekerja sebagai karyawan swasta, masih bekerja sekuler. Bagaimana? Saya selalu bilang kepada staf saya, tolong kita kerja do the best.
Staff saya kebanyakan hampir 95% itu Muslim. Dan saya cuma bisa bilang, do the best. Lakukan yang terbaik. Masalah kita mau dihargai, kita punya, saya yang tanamkan bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Sama seperti Kolose 3:23, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga walaupun bos itu nggak ada, ya, atasan itu nggak ada, lu tetap bekerja dengan benar. Karena banyak ya orang tanpa sadar korupsi waktu. Wah, bos nggak ada, ya udahlah gue kerja santai aja men. Itu yang nggak boleh. Yang saya mau katakan itu ya tidak kurang elok, karena kita sebagai seorang percaya haruslah kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sama seperti saya mengajak kepada staf saya itu untuk yuk kita kerjakan do the best. Saya yang nilai, tapi ada yang terlebih lagi yang menilai. Mungkin nilai itu bukan hanya didapat dari, oh tiba-tiba ada mengalami kenaikan gaji. Oh tidak. Saya bilang bisa jadi ada berkat Tuhan yang lain. Bisa jadi kalau kita lagi mengalami kecelakaan, ataupun mungkin sepeda motor mogok, ataupun ban gembes di tengah malam, tapi ada yang nolong. Bisa jadi karena dalam 1 tahun ini 2025, karena kita do the best buat Tuhan, ya kita bisa mendapatkan anak, istri, suami diberkati sehat. Masih bisa punya pekerjaan walaupun kita tahu ya 2025 adalah bukan sesuatu yang ekonomi dunia yang bagus. Segala sesuatu tuh mengalami penurunan. Tapi kita masih tetap bisa eksis, masih bisa bekerja, itu berkat Tuhan. Makanya saya bilang ke beberapa rekan dan staf saya juga, tolong jangan pernah pahamin materi, berkat itu hanya dari duit, dari materi. Lebih, Tuhan tuh bisa memberkati kita tuh lebih. Kalau kita rasa, makanya saya bilang di poin yang kedua ini, yuk kita belajar memiliki kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa? Kalau kita belum, yuk mari kita ubah sekarang. Pujian kehidupan kita itu adalah yang pujian yang benar, yang sesungguhnya, yang Tuhan lihat. Bahwa pujian itu bukan hanya di dalam kamarmu, pujian itu bukan hanya di dalam gerejamu, tapi pujian yang benar, ya, secara harafiah adalah pujian dalam kehidupan kita. Itu yang real, yang bisa Bapa disenangkan, Yesus disenangkan lewat hal tersebut. Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kiranya kalau kita sudah memuji Tuhan, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan apa? Memberkati engkau dari Sion. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi akan memberkati engkau, kita semuanya yang percaya di hari ini kepada Yesus akan diberkati. Dia akan memberkati kita dari tempat kudusnya. Caranya gimana? Kita belajar untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan secara literal, yaitu dengan pujian kita baik di kamar kita, dalam keseharian kita, ataupun di dalam gereja, kita memuji Dia. Tapi poin yang kedua, pujian yang secara harafiah, yaitu adalah kehidupan kita. Itu yang teramat sangat penting. Karena tanpa adanya pujian yang benar, kehidupan kita yang benar, yang menyenangkan hatinya Dia, sia-sia. Kita the best menjadi worship leader dalam suatu ibadah. Tapi kalau kita masih belum bisa untuk belajar menyenangkan hatinya lewat kehidupan kita, maka ya apa yang kita lakukan tuh sebagai sesuatu yang sia-sia. Maka di siang hari ini, sebagai penutup, mari saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara-saudara semuanya, baik yang menonton dalam acara di BSD secara live ataupun siaran tunda dalam Tadarusan Alkitab ini, dan yang terambil di dalam Mazmur 134 yang mengatakan bahwa pujian itu buat saya mau angkat ada dua. Pujian secara literal, yaitu di dalam ibadah kita, dalam rumah tangga kita,
dalam saat teduh kita, hendaklah kita memuji Dia. Tapi dalam keseharian kita pun juga jangan pernah dibatasi memuji Allah dengan hanya di gereja. Memuji Allah hanya di dalam saat teduh kita, tapi memuji Allah dalam keseharian kita, baik kita lagi menyetir kendaraan ataupun di transportasi umum, kita tetap masih bisa memuji Tuhan. Yang kedua, secara harafiah, pujian yang benar adalah pujian yang dalam kehidupan kita. Itu pujian yang real, pujian yang sesungguhnya kepada Allah. Karena sikap hidup kita, ucapan kita, hati kita, pemikiran kita, kalau kita sesuai dengan berkenaan dengan kebenarannya, maka itulah yang menyenangkan hatinya Bapa. Karena begitu banyak, bahkan saya pernah kenal seorang worship leader yang boleh dikatakan dari secara musik pembawaan lagunya dan bahkan suaranya itu boleh dikatakan mirip-mirip penyanyi yang terkenal lah, kayak seperti Sidney Muhede. Tapi dalam kehidupan kesehariannya itu benar-benar tidak mencerminkan. Justru saya diingatkan kembali, dan jujur saya bersyukur kemarin beberapa hari yang lalu dari apa yang saya lihat dari podcastnya, walaupun secara reels ya, cuplikan video singkat dari mengenai podcastnya Daniel Mananta dengan Agnes Mo, itu dikatakan emang benar-benar Agnes Mo berani menolak tawaran dunia yang begitu amat sangat menggiurkan, dapat duit 1,3 M dalam waktu 71,5 jam, tetapi dia bisa berani benar-benar menolak. Karena apa? Karena dia cinta Bapaknya. Gila, itu buat saya tuh keren banget, dan itu membekas sehingga dan membekasnya tuh jadinya kita tuh ya memang benar, kehidupan yang benar itu adalah kehidupan kita yang real itu adalah pujian yang benar yang bisa menyenangkan hatinya Bapa. Yuk, mari saya juga mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk yang menonton di siang hari ini, mari kita rubah perspektif kita mengenai pujian, bahwa pujian itu bukan hanya terbatas di dalam gereja, dalam saat teduh, dalam doa kita secara pribadi, tapi lebih secara harafiahnya, lebih diperluas dengan yaitu pujian yang sesungguhnya adalah pujian dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita, sikap kita, perilaku kita, pikiran kita, hati kita itu sesuai dengan firman Allah, dan lebih memilih gue lakukan ini, gue melukai hati Bapa nggak ya? Aku mau melakukan A, aku mau melukai hati Bapa nggak ya? Itu loh, kalau kita sudah tanamkan itu, maka Rohnya yang kudus yang ada dalam hati kita, yang saya percaya itu merupakan bagian dari hati nurani, itu yang akan selalu mereminder. Maka saya dalam setiap pagi saya cuma selalu bilang, Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kecilku, itu yang selalu mereminder aku di saat aku mau melakukan yang tidak berkenaan. Semoga menjadi berkat atas apa yang saya mau bagikan di siang hari ini. Terima kasih, dan saya juga mau mengajak kepada Bapak Ibu semuanya yang merasa diberkati dengan kebenaran firman, ataupun yang dilakukan oleh pengajaran oleh gembala sidang kami, yaitu Pendeta Paulus Susono Suarsana, itu bisa bergabung lewat dalam acara ibadah kami secara onsite, dan yaitu yang dilakukan di setiap hari Minggu jam 11, yang berlokasi di apartemen Tripak Sunburst BSD di lantai 1. Saya dan tim akan menyambut dengan hangat dengan ucapan syukur jika Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang berada di wilayah Serpong yang mau untuk bergabung dalam ibadah kami. Ataupun mungkin kalau Bapak Ibu dan merasa ada di luar kota dan cocok dengan pengajaran kami, bisa ikut dalam membership dalam The Way BSD, YouTube The Way BSD, sehingga setiap kebenaran demi kebenaran yang dibagikan tentunya bisa diakses oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, dan itu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih, dan demikian pembacaan
daripada Mazmur 134 yang sudah saya bagikan, dan saya mau tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Bapak berdoa dan mengucap syukur di siang hari ini hamba sudah bicarakan mengenai dalam Mazmur 134 walaupun cuma 3 ayat, tapi 3 ayat ini benar-benar bisa menjadikan kami menjadi pribadi yang luar biasa, bahwa apa yang hamba dapat, hamba sudah share, bahwa pujian itu bisa dalam 2 arti yang saya mau bagikan dalam 2 poin. Poin yang pertama adalah pujian dalam arti secara literal, bahwa pujian itu bukan hanya diucapkan, kalau kita ucapkan di dalam doa saat teduh kita, ataupun doa malam, ataupun di dalam ibadah, tapi lebih kepada dalam keseharian kita, mungkin di dalam pujian, di dalam nyetir mobil, ataupun di transportasi umum, ataupun dalam bekerja. Kalau ada keinginan untuk memuji Bapa, ya silahkan untuk memuji Dia. Tapi poin yang kedua, saya mau tarik bahwa pujian secara harafiah, yaitu adalah pujian yang sesungguhnya, yang real, adalah kehidupan kita. Sehingga dari kehidupan kita, itu yang mencerminkan siapa kita. Apakah sebelum kita mau melakukan segala sesuatu, apakah ini kita mesti mikir, apakah ini menyenangkan hatinya Bapa nggak ya? Di saat kita mau berpikir seperti itu, maka ayat yang ketiga dalam Mazmur 134, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati kita semuanya. Tapi bicara berkat bukan hanya bicara materi saja. Adalah sempit kalau hanya sempit dalam berpikiran, kalau kita merasakan bahwa berkat itu hanya dari materi. Tapi lebih daripada itu. Terima kasih ya Bapak. Dan sebagai penutup, kami juga mau berdoa untuk negara kami, tempat di mana kami hidup, kami tinggal dan beraktivitas, yaitu Indonesia. Berkati Indonesia. Jauhkan dari segala kejahatan, jauhkan dari segala bentuk kerusuhan, apalagi saat ini sekarang banyak demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Doa supaya apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu benar-benar bisa mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga bisa boleh berdemo tapi berjalan dengan aman dan tentram dan nyaman. Tidak ada rusuh, kami tolak segala kerusuhan dalam nama Kristus Yesus. Dan berdoa juga Bapak untuk rekan-rekan kami yang Muslim yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa, supaya sebentar lagi 1 minggu ke depan bisa sudah akan selesai dalam menjalankan ibadah puasanya dan merayakan hari kemenangan itu. Kiranya di dalam berlebaran mereka bisa merasakan damai sejahtera daripada Engkau, ada keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa berkumpul, bisa mudik dengan baik, dan bisa merayakan hari kemenangannya dengan baik dan lancar. Dan terakhir berdoa untuk Presiden kami, Pak Prabowo, dan juga wakilnya Pak Gibran. Doa diberkati supaya mereka dengan sehat yang melimpah. Setiap keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang benar-benar mencerminkan keinginannya untuk mensejahterakan keseluruhan rakyat Indonesia, tidak untuk suatu kepentingan golongan apapun. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau tutup dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Yahweh. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk acara daripada The Way BSD yang sudah Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu temani, yang bisa menemani Bapak Ibu dalam aktivitas di siang hari ini. Kiranya apa yang saya berikan itu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara-saudaranya semuanya, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, yang terlebih lagi menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hatinya Bapa dan hatinya Yesus dalam kehidupan ke depan. Demikian yang mau saya sampaikan. Shalom.